Halo semuanya pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang tak terkalahkan yang turun untuk melihat dunia luar setelah dirinya melarikan diri dari master abnormal yang sudah melatihnya dengan bela diri yang dirinya anggap sebagai yang terkuat, dan sekarang dia menginjak dunia murim untuk membuktikannya. Cerita sebelumnya diakhiri dengan sang pedang iblis yang lebih unggul dengan berhasil mendaratkan serangannya tepat ke tubuh Shinwo yang sudah tua renta. Serangan itu mengejutkan semua orang yang berada di area pertarungan karena hal ini merupakan sesuatu yang tak boleh terjadi disebabkan Shinwo membawa nama besar pihak kebajikan dalam pundaknya. Namun sang iblis memperlihatkan sosoknya yang tak tergoyahkan ditambah mental kuat meskipun tanpa dukungan, tapi dia mampu memberikan hasil terbaik. Kini Shinwo sang pedang terbaik mengeluarkan saos merah yang cukup berbahaya dan ini benar-benar serangan yang sangat telak untuknya. Saos merah yang keluar dari tubuhnya sangat banyak, tapi Shinwo tak ingin menunjukkan kelemahannya dengan tetap membuka matanya walau harus menahan rasa sakit dari luka yang diterimanya. Para murid dari Sekte Gunung Hua tak dapat berkata-kata apapun dengan mereka yang hanya terus tercengang disebabkan rasa terkejutnya akan alur duel yang tidak memihak masternya. Di sana juga Soyup merasakan hal yang demikian dan dia adalah yang paling mengkhawatirkan gurunya dibandingkan semua orang yang ada di tempat ini. Lalu sang pedang iblis yang merasa dirinya sudah unggul takkan diam begitu saja dengan membiarkan Shinwo tetap berdiri kokoh. Maka dari itu dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang dengan mengincar kepala lawannya hingga membuatnya menggelinding di lantai sekaligus mengakhiri duel dan dendamnya selama ini. Hanya saja semangat Shinwo tidaklah padam, bahkan sorotan menunjukkan jika dia adalah seorang kesatria sejati yang akan tetap berjuang sampai akhir dengan tekad untuk membawa sang pedang iblis ke neraka bersamanya. Dalam waktu singkat sang pedang iblis melayangkan tebasan miliknya yang diselimuti aura pedang pekat yang dipenuhi niat membunuh tergelap. Shinwo yang berjuang keras untuk pertarungan ini memutuskan untuk menjaga jaraknya karena terkena langsung oleh serangan dari jarak dekat adalah sesuatu yang akan merugikannya dan dia sekarang harus menunggu saat yang tepat untuk membalas. Meski sudah berusaha mundur maupun menghindari, tapi pedang milik lawannya adalah sesuatu yang tak bisa terhindarkan, seakan seekor ular yang sedang menghadang mangsanya hingga kedua pedang mereka bertabrakan. Walau Shinwo masih bisa menahan serangan itu, tapi sang pedang iblis tampak baik-baik saja tanpa kesulitan apapun. Berbanding terbalik dengan Shinwo yang benar-benar harus menyerah segalanya ditambah luka pada tubuhnya akan melemahkannya seiring berjalannya waktu. Benturan kedua pedang mereka sangat dahsyat hingga menciptakan ledakan angin mengenai seluruh orang di sekitaran area pertarungan. Di sela itu suara gesekan akan pedang yang beradu terdengar di telinga semua orang hingga para murid Sekte Gunung Hua yang masih tergolong lemah harus menutup telinga mereka. Di tengah gesekan pernah itu sang pedang iblis mencoba melakukan sesuatu karena Shinwo terlihat hanya mencoba menahan tekanan pedangnya. Dengan jarak seperti ini, maka dia berniat memaksimalkan tebasan pedangnya untuk satu serangan yang lebih dahsyat dan lebih mematikan. Siapa sangka tebasan itu bahkan memengaruhi sekitar area dengan membuat para petinggi serta Taeyong bergerak akan efek serangan pedang itu berbanding terbalik dengan Tang Suk dan Kang Seon yang tetap santai. Namun hal yang lebih mencengangkan adalah kondisi Shinwo yang terkena secara langsung meskipun dia sudah berusaha untuk menangkisnya dan tubuhnya diterbangkan di udara. Serangan yang diterima oleh masternya tak hentinya membuat mereka semua terperangah dengan anggapan jika masternya mungkin saja telah dihabisi. Shinwo yang terhempas oleh serangan itu kini terkapar di lantai tanpa bisa menjaga keseimbangannya lagi. Soyup terlihat tercengang biasa, namun di dalam hatinya dipenuhi kesedihan melihat masternya dalam kondisi yang sangat menyedihkan.
Sang kepala sekte Gunung Hua saat ini benar-benar tak menduga jika masternya bisa ditumbangkan oleh lawannya. Sementara itu Taeyong berkeringat karena hal yang ditakutkannya benar-benar sudah terjadi. Di mana Shinwo telah dikalahkannya, bahkan dia sekarang ini tak sadarkan diri dan semua orang belum mengetahui nasibnya, apakah dia sudah mati maupun masih hidup. Luka yang diterima oleh Shinwo benar-benar sangat parah, dan jika orang biasa maka mereka pasti sudah mati. Lalu utusan dari aliansi bela diri terus menatap Taeyong, karena sejak awal dia sudah memperingatkannya untuk menangkap sang pedang iblis dengan paksa meskipun harus mengeroyoknya. Akan tetapi Taeyong mengabaikannya demi menjaga nama baik Gunung Hua, serta memperlihatkan bagaimana seorang kesatria bertarung sekaligus tak ingin pihak kebajikan ditertawakan karena melakukan hal yang tidak sepantasnya. Saat ini Taeyong berpikiran jika semuanya telah berakhir dan dia tak tahu harus mengambil langkah selanjutnya. Akan tetapi Taeyong tak mengerti kenapa dua orang di sampingnya tetap menunjukkan wajah datarnya, bahkan mereka seakan menganggap duel ini belum usai. Lalu hanya mengejutkan terjadi dan ini adalah alasan kenapa Tang Suk dan Taeyong tetap bersikap datar. Siapa sangka Shinwo mulai bangkit dengan menjadikan pedangnya sebagai penopang tubuhnya. Dia benar-benar memperlihatkan tekadnya yang begitu kokoh, yang mampu memberinya kekuatan untuk bangkit kembali lagi. Di sela itu sang pedang iblis cukup kecewa dan mempertanyakan kenapa Shinwo tidak menghindari serangannya. Lalu Shinwo menjawab karena dirinya ingin memahami sesuatu dan cara inilah yang terbaik. Di mana Shinwo ingin merasakan kekuatan sejati milik sang pedang iblis, jadi dia berusaha menahannya tapi menghindar. Ucapan itu membuat sang pedang iblis cukup terhina, karena Shinwo terdengar sedang meremehkan tekniknya. Di sisi lain Taeyong memegang dadanya disebabkan merasa lega, karena Shinwo masih belum dikalahkan. Kemudian dia menanyakan pendapat Tang Suk terkait Shinwo yang terlalu nekat dengan memaksakan dirinya sampai ke batasnya hanya untuk mengukur kekuatannya. Jika dilihat secara kasat mata maka Tang Suk membenarkannya, tapi Shinwo bukanlah kesatria yang bertindak tanpa sebuah alasan. Di mana seseorang yang memblokir serangan akan menanggung dampak yang lebih besar dibandingkan yang menghindar. Namun saat itu juga penyerangan akan mengalami dampak ketika memaksakan serangannya dengan menggunakan lebih banyak energi dibanding orang yang hanya bertahan. Maka dari itu Tang Suk menyimpulkan jika wajah yang terkena pukulan akan merasakan sakit, tapi tinju dari yang menyerang akan memberikannya dampak tertentu. Taeyong yang mendengar ucapan itu mulai merasa semuanya masuk akal tanpa adanya pemenang yang jelas. Kemudian Tang Suk tertawa dan yakin jika Taeyong pasti pernah merasakannya saat menghadapi lawan kuat. Bagi Taeyong tinjunya adalah segalanya dan dia pernah merasakannya saat menghadapi Kang Seon, bahkan pukulannya tak berdampak apapun tapi dia akan bertumbuh kuat sehingga tak ada siapapun lagi yang mempecundanginya. Di sela itu Tang Suk meminta Taeyong untuk memperhatikan tubuh sang pedang iblis. Jika Shinwo menghindari serangannya, maka dia pasti takkan mengalami cedera luka dalam. Walau tubuh luarnya lebih minim luka dibandingkan milik Shinwo, tapi sang pedang iblis benar-benar kesakitan oleh luka dalam. Bahkan tangan miliknya sudah kesulitan menggenggam pedang, tapi dia harus mengambil duel ini. Kemudian sang pedang iblis mengungkapkan jika dirinya telah menghadapi semua pejuang di faksi kebajikan, tapi Shinwo adalah yang terbaik dalam teknik berpedang. Hanya saja dia tidak termasuk dalam top 10 master puncak di dunia ini, di mana gelar sang pedang terhebat dipegang oleh Taeguk yang dijuluki si pedang dewa. Tapi sang pedang iblis telah melawan Taeguk dan dia menganggap Shinwo lebih baik darinya. Setelah mendengar ucapan itu Shinwo tertawa karena dia sudah tidak tertarik akan nama besar 10 master puncak dan hanya ingin melampaui dirinya yang sekarang.
Maka dari itu dia akan menunjukkan kekuatannya terakhirnya sekaligus mengakhiri pertarungan ini dengan mengalahkan sang pedang iblis. Arena yang dipijaki oleh Shinwo hancur dalam sekejap mata bahkan menimbulkan angin yang begitu kuat. Sang pedang iblis mengerti dan dia akan ikut mengerahkan kekuatan terakhirnya. Sebelum melancarkan serangan, Shinwo menegaskan jika dia hanya memiliki satu serangan tersisa. Seketika sang pedang iblis kegirangan karena hal ini pastinya akan sangat menyenangkan. Dia yakin saat bentrokan usai maka salah satu dari mereka akan tumbang dan menjadi orang tertangguh di bawah langit dalam seni berpedang. Keduanya pun melesat maju dan sebentar lagi hasil akhir akan terlihat.